Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan khusus untuk romance ya. Dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini karena dia general romance, so pasti so pasti ya, jadi energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Hey, dan jika kalau memang tidak resonate ya berarti memang bukan untuk kamu. Oke, jangan dipaksakan sesuatu ya, harus pas banget dengan kamu. Ingat, ini adalah general reading. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Di sana kamu bakal ngeliat price listnya untuk counseling sama aku, personal reading juga, entah counseling psikologi, tarot ataupun birth chart reading ya, atau astrologi Hindu. Oke. Jadi walaupun aku khususkan untuk Agustus, mohon diingat ya, karena energi itu nggak mengenal waktu, jadi energi ini bisa kapan aja udah terjadi, bahkan belum terjadi, atau sedang terjadi di akhir Juli ini ya. Oke. Kita lihat oracle-nya. Ada soulmates. Wow. Ada round and round. Dan ada imagine. Dan di the bottom of the deck-nya ada not for you. Oke. Oke, untuk Cancer. Ada energi yang memang membuat kamu ragu di sini. Gemini ya. Dimana ragu apakah dia benar-benar orang yang tepat untuk kamu, ataupun sebaliknya dia yang berpikir apakah kamu itu tepat untuk dia. Apa yang aku rasakan juga adalah kebingungan ya, rasa seseorang yang kebingungan, dia karena begitu banyak pertentangan dari rasa yang kamu punya atau rasa yang dia punya, jadi ngerasa apa mungkin benar dia itu bukan untuk aku, ataupun dia yang ngerasa kayak gitu ya. Terlihat oracle keduanya. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Then let go of control issues, allow the situation unfold naturally. Allow the playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Dan di the bottom of the deck-nya ada pay attention to the red flags. Keraguan-raguan yang muncul, rasa-rasa yang ada di sini sebenarnya membantu untuk kamu ataupun dia lebih berkembang lagi dan lebih mengenali diri sendiri ya. Karena kalau semua hal itu berjalan baik-baik aja tanpa ada halangan, apa yang kita pelajari dari situ ya? Bisa dibilang nggak ada, karena semua hal terlalu mudah, terlalu ibaratnya kita ada di jalan yang selalu beruntung ya.
kita nggak akan benar-benar belajar. Namun saat kita ada gagal, ada penolakan, ada kesusahan di dalamnya, ada kegagalan, justru kita bakal belajar di sana. Semua orang ingin yang namanya kesuksesan, namun semua orang sebenarnya nggak mau ngeliat kegagalan yang pernah orang yang sukses itu dapatkan dulu. Jadi cuma lihat suksesnya aja, kegagalannya nggak mau untuk dilihat. Kebanyakan dari kita, ya. Kita lihat tarotnya. Jadi aku ngeliat ini untuk bentuk kesuksesan hubungan yang lebih baik ke depannya, ya. Untuk lebih mengenali diri sendiri, untuk tidak banyak mencoba mengontrol hal-hal yang gak bisa memang kamu kontrol, ya. Kita lihat. Ada Death atau energi Scorpio. Lalu ada The Sun. Ada energi Aries atau energi soulnya kamu, ya. Atau energi Leo, ya. Jadi aku ngerasain memang seseorang di sini jiwanya itu butuh banget istirahat, butuh banget untuk tenang sebenarnya. So akhirnya berpikir untuk nggak juga menyerah sih, lebih kayak istirahat aja deh dulu aku sekarang gitu, untuk nggak memikirkan hubungan-hubungan apapun yang ada di sekitar kamu, entah percintaan, keuangan ataupun karir, ya. Walaupun itu ya harus, cuman ya nggak sampai gimana-gimana. Terutama romantisme, maksudnya adalah tetap terfikirkan, cuman nggak mau untuk benar-benar habiskan waktu kamu di sana, ya. Namun ingin yang namanya berusaha sebaik-baiknya, ya. Kalau memang ya ada jalannya ya ada, kalau nggak ada ya udah. Jadi seperti surrender, ya. Ada Judgment di sini. Ada energi Libra, ada Seven of Pentacles. Lalu ada Page of Pentacles. Kamu dengan orang yang kamu kasihi ini, entah kalian berpasangan ataupun tidak saat ini, ya. Yang pastinya aku ngelihat memang banyak hal yang perlu kalian benahi di masing-masing diri kalian. Yang kamu gak lihat, begitu juga dia. Hierophant. Sebenarnya hubungan ini ngarahkan ke arah spiritual banget loh. Jadi soulmate yang keluar di sini, aku rasain memang lebih spiritual di awal teh, dan keluar kartu Hierophant. Jadi memang kamu dengan dia, ya aku sebut aja pasangan ini, sebenarnya menerima hal yang luar biasa. Udah proses berkembangnya atau bertumbuhnya juga luar biasa. Begitu juga kekecewaannya, begitu juga harmanya. Dan itu juga mengarahkan kalian untuk lebih memasuki apa itu spiritualisme, ya. Apa itu iman, real faith terhadap universe. Two of Cups. Six of Wands. Dan ada The Tower. But ya, ini harus membawa sebuah energi yang menghancurkan, entah untuk kamu ataupun untuk dia, ya. Jadi memang kamu dengan pasangan, ya, harus ada perpisahan, harus ada kehilangan, harus ada yang memang menjauh dari hati dan juga fisik kalian, ya. Dan itulah yang aku lihat. Kesempatan untuk membuka peluang hubungan yang baru juga besar, entah dengan orang yang sama ataupun dengan orang lain. Kenapa? Karena saat kamu mampu untuk meruntuhkan ego yang tidak baik dan lebih bisa ngehandle ego yang baik itu tadi, ya, kamu bakal ngeliat potensi hubungan kamu saat ini, apakah ingin kamu lanjutkan ataupun tidak, ya.
kamu akan tahu semua itu bukan lagi secara emosi, masalah perasaan, namun karena memang jiwa kamu tahu, ya. Chariot ada energi Cancer di Empress, dan walaupun aku baru bilang kalian berdua satu sama lain sebenarnya terpesona satu sama lain, ya, tertarik satu sama lain, ya. Bagi kalian yang memang saat ini secara koneksi masih terkait, ya. Namun bagi kalian yang kamu rasa dia itu nggak kayak gitu kok, dia gini-gini, ya, that's it, berarti ini bukan untuk kamu energinya, ya. Sesimpel itu, oke. Karena tidak hanya kamu aja yang zodiaknya Gemini, mungkin kamu hanya Sun yang Gemini, kamu punya rising di zodiak lain, Venus, Jupiter, atau bahkan Saturn, ya, Moon, rising, who knows, ya. Dan ada the world, the Hermit, Ten of Pentacles. Wow, hubungan ini membawa komitmen, ya. Jika memang kamu mengharapkan komitmen, namun sebelum itu semua terjalin, ibaratnya terrealisasikan, ya, hadapi dulu apa yang menjadi red flags di sini, ya, yang menjadi bendera merah, hal-hal yang menyebabkan kamu sakit hati, lalu menyebabkan dia sakit hati, hal-hal yang menyebabkan kalian berdua terjadi seperti ini, itu apa, ya. Dan di bottom of the deck sih ada Ten of Swords. Karena jika tidak kamu ambil pelajarannya, I'm sorry, ya, pola ini bisa berulang, ataupun pola dia juga berulang. Dia bisa care, sayang sama kamu, namun juga dia bisa tidak memperdulikan rasanya. Karena di awal tadi aku bilang apa? Dia ragu, dan akhirnya keraguan-raguan itu juga hadir dalam diri kamu, ya. Sih, keraguan-raguan itu buat kita seperti nggak tentu arah. Ada kerinduan di sini, ya, yang tidak terelakkan, ya, yang nggak bisa ditolak, nggak bisa ditahan. Hanya aja karena keraguan-raguan ini tadi memunculkan banyak pertanyaan, ya, yang sebenarnya nggak benar-benar berpengaruh dalam hubungan ini, kamu dengan dia, ya. Kita lihat oracle-nya. Oke, ada jump card di sini satu, yaitu anxiety. Sih, seseorang di sini cukup cemas, khawatir, karena ya saat kamu ragu-ragu, kamu akan banyak mempertimbangkan hal-hal negatif, hal-hal pesimistis yang ada, sih, itu udah pasti, dan ujung-ujung bikin kamu cemas, bikin kamu takut, bikin kamu, ya, menghadapi rasa-rasa yang tidak perlu sebenarnya. Hey, ada Angel of Love, lalu second chakra, proses untuk mengenali diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Itu sebenarnya tugas bagi kita semua, ya. Cuman kita semua itu nggak menyadarinya, atau memang kita sadari dan menyadarinya, dan kita ngerasa kita udah tahu siapa kita. Sebenarnya enggak. Dari banyak orang yang pernah aku dia konseling sama aku harus bilang, lebih dari 50% mereka masih belum tahu siapa diri mereka, ya. Ya, kalau kamu tanya, ya, aku tahu dong aku siapa, misalnya aku perempuan, aku laki-laki, aku pekerjaanku ini, aku ini, status sosial aku, nama aku ini. No, siapa kamu itu bukanlah apapun yang kusebutkan tadi, ya. Dan semakin kamu gak ngerti dan semakin kamu tidak paham, that's it, gitu, ya. Itu berarti kamu belum benar-benar mengenal diri kamu sendiri. Kalau kamu udah mengenal diri kamu sendiri, kamu gak akan ada keraguan-raguan, kamu gak akan ada ketakutan, dan label apapun yang ada di luar sana gak akan berpengaruh sama kamu, ya. Sih, door to personal healing dan happiness. Hubungan ini, rasa ini sebenarnya membawa untuk ke arah kebahagiaan yang
nggak muluk-muluk dan kebahagiaan yang sederhana. Tinggal kamu mau nggak membuka pintu hati kamu untuk ngelihat red flags atau bendera merah atau apapun yang menjadi sign membuat kamu sakit dan kecewa itu sebenarnya ada di dalam diri kamu atau di dalam dirinya dia. Ya, so think about it. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Ada synchronicity, your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. See? Ada tanda-tanda seperti yang aku bilang tadi, sign, ya, yang mungkin selama ini masih kamu abaikan tentang hidup kamu. Self-forgiveness, let go of the old guilt and remember that you are God's perfect child. Apapun yang terjadi, tetap maafkan diri kamu sendiri. Diri kamu pernah sakit, diri kamu pernah kecewa, diri kamu pernah buat kesalahan. That's okay. Gak apa-apa, gak masalah. Ya, mengakui kesalahan dan memaafkan diri sendiri adalah bentuk dari hal yang utama sebenarnya untuk mencintai diri sendiri. Ya, you are being helped. Heaven is working behind the scene to help you, even if you don't see the results yet. Jadi dalam situasi yang seperti ini pun kamu sebenarnya sedang ditolong oleh semesta, sedang ditolong oleh Tuhan. Hanya aja terkadang aku ataupun kamu itu lupa karena terlalu sibuk, ya, memikirkan apa yang di luar sana. Hey, dan yang di dalam berantakan ibaratnya. Dan saat kita pulang ke rumah, lihat semuanya berantakan, hati kita berantakan, rumah kita berantakan, keadaan kita tidak akan pernah membaik. Justru akan makin parah saat kita pulang ke rumah. Namun saat hati dan rumah kita tidak berantakan, baik adanya, ya setidaknya tertata, ya rapi, tidak perlu harus gimana-gimana. Saat kita kembali ke dalam diri kita, kitanya oke aja, kita baik, kita nggak akan ngerasa makin sakit, ya. Karena apa yang di luar sana menyakiti nggak akan pernah benar-benar bisa nyakitin kalau di dalam kita nggak pernah ada kesakitan. See? Ada positive energy. Surround yourself with positive people and situation. Avoid negativity. Yep. Bergaullah dengan orang-orang sekitar kamu yang memang memberikan kamu energi yang baik, positif dan optimis, ya. Kalau memang gak ada yang bisa memberikan itu sekitar kamu, sedikit banyaknya untuk tidak banyak mendengarkan apapun yang mereka katakan, ya, tetap hidup sebaik-baiknya diri kamu. Karena ya kita harus akui, terkadang hal yang toksik justru ada di dalam rumah kita. But ya, itu adalah bagian dari karma kita. Okay, that's it Gemini. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye bye. Jaga kesehatan ya.